Tek tek preketek kokolopotek, yang artinya selamat datang para kaum bau kelek. Kali ini Kokolopot akan membawakan sebuah film terbaru tahun 2025 yang berjudul Sebelum 7 Hari. Seperti apa keabsurdan film ini? Silahkan saksikan sampai habis. Cerita akan berfokus kepada satu keluarga yang berisi Kodar, kakaknya Tari, dan Tari adalah janda yang telah memiliki dua anak yang bernama Dian dan Adit. Tragedi bermula ketika mereka pulang kampung ke rumah sang nenek. Di rumah sang nenek, ternyata nenek tersebut seharusnya sudah meninggal sejak lama. Namun karena sang nenek memiliki perjanjian goib dengan si demit Petot Budug membuat nenek tersebut abadi sampai akhirnya sang nenek berhasil dimautkan, dan disinilah awal petaka selama 7 hari setelah kematian sang nenek. Dan ini dia film Babuknya. Cerita akan membawa kita ke tahun 1987 sebelum Walid menguasai negeri Malaysia. Kita akan melihat seorang wanita yang bernama Kotok sedang menggendong bayi dengan sebuah lentera untuk penerangan. Setelah Kotok sampai di tujuannya, ia langsung meletakkan bayi tersebut di tengah altar ritualnya. Kotok kemudian menangis biar agak drama sedikit, lalu mempalu sang bayi sebagai tumbal agar menjadi kaya raya dan hidup abadi. Kotok kemudian mencelupkan tangannya yang penuh sirup ke sungai hingga tiba-tiba saat Kotok sadar, ia tiba-tiba telah dikelilingi rombongan topeng monyet yang sedang menari kegirangan. Sementara sang ratu langsung menghampiri Kotok lalu memasang susuk emas ke dalam korong Kotok hingga Kotok menjadi abadi. Scene kemudian berpindah ke tahun 2024. Kita akan melihat saudara kandung yang sedang berlarian saat sedang pulang sekolah. Mereka adalah Dian dan Adit. Lalu kita akan melihat Tari, ibu dari Dian dan Adit, yang sedang bekerja sebagai tukang dagang jahe iprit demi mencukupi ekonomi keluarganya. Tari kemudian menyuruh kedua anaknya ganti baju lalu madang. Kemudian datanglah si beban negara yang selalu meminta uang kepada Tari. Dia adalah Kodar, si korong darat, adiknya Tari. Kemudian Kodar mengajak Tari untuk pulang kampung demi menemui ibunya yang sedang sakit. Entah apa yang terjadi di masa lalu, namun Tari memberikan reaksi seperti ia tidak suka dengan ibunya sendiri. Kodar kemudian membujuk Tari dengan berkata bahwa kejadian masa lalu biarlah berlalu. Sekarang ibu kita lagi sakit parah dan membutuhkan anak-anaknya untuk berada di sampingnya. Mendengar bujukan Kodar, Tari kemudian setuju untuk pulang kampung ke rumah sang ibu. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di rumah sang ibu. Dian dan Adit tak menyangka ternyata selama ini mereka memiliki sosok nenek yang kaya raya. Kemudian Boati menyambut mereka, dan saat sampai di dalam, betapa terkagum-kagumnya Dian dan Adit saat mereka melihat lukisan sang nenek yang begitu cantik, mempesona dan menggairahkan. Sesaat kemudian terdengarlah lonceng panggilan sang nenek. Sampai di kamar sang nenek, Boati langsung memutar lagu anak-anak agar sang nenek menjadi tenang. Kodar kemudian berbicara kepada ibunya bahwa ia dan Tari kini sudah pulang dengan membawa kedua cucunya. Dian dan Adit langsung mencium tangan nenek mereka. Entah apa maksud dari si nenek, ia tidak melepaskan tangan Dian. Kemudian mereka melihat-lihat sekitar rumah Adit, menanyakan berapa usia sang nenek. Tari menjawab, usia nenekmu 70 tahun. Loh, kok bisa? Muka ibu lebih tua dari sang nenek, ucap Adit laknat. Kodar kemudian menyuruh kedua ponakannya untuk jangan banyak becit dan tidur ke dalam kamar. Lalu Kodar merasa ada yang tidak beres dengan ibunya sehingga mengajak Tari untuk mencari tahu tentang sang ibu. Di sisi lain, Dian sedang mencari Adit yang sedang bermain. Namun Adit malah mengagetkan Dian dari belakang. Males ah, gua tukang kayak mama sama Pak Dekadar ya.
Kembali kepada Qadar, terlihat ia sedang mencari tahu informasi tentang ibunya. Namun karena Qadar mata duitan, ia malah mengamankan sertifikat rumah dan uang tabungan ibunya. Qadar juga tertarik kepada topeng sinden yang ia temukan. Singkat waktu, makan malam pun tiba. Mbok Ati memberitahu Qadar bahwa sebenarnya sang ibu sudah sakit berbulan-bulan, namun penyakitnya tidak bisa dideteksi oleh medis. Mbok Ati kemudian menghubungi Ki Husein dan kata Ki Husein bahwa ibu Kotok menderita penyakit dari makhluk gaib. Ki Husein adalah orang pintar di kampung tersebut. Tari yang mendengar perkataan Mbok Ati langsung menyela dan berkata bahwa jangan percaya dukun, mereka itu orang bodoh, bukan orang pintar. Aku akan membawa anak-anak setelah 3 hari menginap di sini, ucap Tari. Besoknya Adit kehilangan mainannya, sehingga Dian dan sang ibu membantu mencarikan mainan Adit. Saat di ruang tamu, Adit mengajak Mbok Ati untuk mencari mainannya ke depan rumah, sehingga Dian ditinggal sendirian di dalam rumah. Saat itulah Dian mendengar suara mainan Adit dari arah kamar sang nenek. Ternyata mainan Adit berada di bawah ranjang neneknya. Saat Dian akan mengambil mainan tersebut, tiba-tiba Qadar dan Tari yang mendengar teriakan Dian langsung menghampiri Dian dan menolongnya. Mbok Ati langsung memutar lagu anak-anak untuk mencairkan suasana. Qadar yang hidupnya sudah kepalang sial, ia terkena muntahan si nenek hingga mandi jigong siap Qadar. Qadar yang kesal langsung menyuruh Mbok Ati untuk segera memanggil Ki Husein demi mencabut arwah ibunya. Saat malam tiba, Ki Husein langsung melakukan sebuah ritual hingga si nenek mulai kejang-kejang. Ki Husein menyuruh Tari untuk menumbuk daun kelor sampai halus, sementara Qadar disuruh menusuk jantung pisang nenek agar susuk dalam tubuh si nenek berhasil keluar. Skaping berbentuk. Setelah begitu banyaknya susuk yang keluar dari tubuh nenek, sang nenek yang tadinya terlihat muda sekarang berubah menjadi tinggal kulit dan tulang saja. Tari yang menyaksikan perubahan si nenek langsung histeris keenakan. Ki Husein mengatakan bahwa susuk emas ini sangat kuat dan susuk itulah yang selama ini menghalangi kematian si nenek. Ki Husein mengatakan kepada mereka bahwa jenazah si nenek tidak bisa dikubur, tapi harus ditenggelamkan di Sungai Batu pada hari Kamis Kliwon. Hal itu sudah menjadi aturannya dan tidak bisa dilanggar. Hingga untuk mencapai Kamis Kliwon, mereka mau tidak mau harus tinggal bersama jenazah ibunya selama 7 hari. Hari pertama adalah proses memandikan jenazah. Saat sedang memandikan jenazah itulah teror dimulai. Tari mendengar suara ibunya yang menyuruh mereka untuk segera pergi dari kampung ini. Malam pun poe. Tari yang sedang mengaji Yasin bersama Mbok Ati dikagetkan dengan kedatangan Mbok Ati yang ada 2. Dan saat Tari kebingungan, Mbok Ati menghilang begitu saja hingga tiba-tiba Mbok Ati kemudian datang dan menyuruh Tari untuk beristirahat saja agar tidak menjadi beban. Di sisi lain, Dian yang tak bisa tidur, ia mendengar suara lonceng sang nenek. Dian yang penasaran langsung mencari suara lonceng tersebut. Dian yang tidak menemukan apapun kembali berusaha untuk tidur, namun tiba-tiba kursi goyang nenek bergerak sendiri. Besoknya, di hari kedua, Adit sengaja mengambil HP Dian dan bersembunyi di dalam lemari hingga tiba-tiba
Adit yang ketakutan berusaha memberitahu Dian bahwa ada sosok bertopeng di dalam lemari. Kemudian Dian mengecek lemari tersebut, merasa telah dibohongi. Dian kesal lalu pergi. Adit kemudian menumpukan topeng sinden di bawah meja. Kembali kepada Qadar, ia sedang pusing memikirkan hutang pinjolnya semakin besar karena di dalam 14 hari ia harus melunasi hutang tersebut. Qadar kemudian mendengar suara orang sedang ritual. Saat Qadar menghampiri suara tersebut, betapa kagetnya Qadar, dia melihat sekelompok baju hitam sedang mengelilingi jenazah ibunya. Namun saat lampu dinyalakan, kelompok orang tersebut langsung menghilang. Besok harinya, di hari ketiga, Qadar ingin membahas harta warisan dengan Tari. Tari yang emosi langsung mengeluarkan kata-kata mutiara. "Gila kau Qadar, jasad ibumu belum beres dimakamkan, kau sudah mau membahas harta warisan." Di sisi lain, Adit yang penasaran dengan topeng sinden tersebut malah memakainya, sehingga terlihatlah sosok sang nenek di dalam cermin. Dian yang kesal langsung menasehati Adit agar tidak mengambil barang yang bukan miliknya dan menyuruh Adit mengembalikan topeng tersebut. Topengnya keren, Mbak. Kalau iya, udah balikin. Malam harinya, saat Adit tertidur, ia mendapati teror si nenek yang tersenyum menatapnya. Adit lari langsung ditenangkan Tari dan menyuruh Adit untuk tidur lagi. Tari kemudian melihat topeng sinden dan Adit kaget karena topeng tersebut sudah dikembalikan ke kamar Qadar. Di tengah malam, Adit memberitahukan kepada ibunya tentang apa saja yang ia alami, termasuk topeng yang sudah ia kembalikan ke kamar Qadar, tetapi kembali lagi ke dalam kasurnya. Di hari keempat, Adit dan Dian ingin segera pulang saja karena ketakutan tinggal di rumah neneknya. Sementara Tari, ia mengajak Boati untuk menemaninya ke kota demi membeli tiket kereta. Padahal di awal film, ia berangkat pakai mobil. Gratis travelnya, Mbak. Tenang lagi, Mas. Saat itu kedua anak mereka menyadari bahwa tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Karena takut, mereka kemudian menunggu di luar rumah. Kembali ke Qadar, rupanya ia sedang pesta wanita dengan uang yang ia ambil dari kamar ibunya. Wanita itu membawa Qadar ke dalam kamar dan langsung mengajak Qadar bercocok tanam. Qadar si otak mesum langsung meladeni si wanita tersebut. Sementara Adit dan Dian yang ingin ke kamar mandi, mereka malah melihat penampakan di dalam kamar mandi hingga mereka lari ketakutan sambil ngompol di celana. Pak, cepet, Pak. Iya. Saat mereka lari, beruntungnya mereka langsung bertemu dengan Tari. Besoknya, di hari kelima, Qadar terbangun dan ternyata ia tertidur di tengah area kuburan. Saat tiba di rumah, Tari langsung memarahi Qadar karena telah wik-wik bersama hantu. "Dasar kau mesum," ucap Tari. Malam pun poek saat Tari tidur di kamar anaknya. Namun saat Tari terbangun, di tengah malam Dian sudah tidak ada di tempat tidur. Tari kemudian menemukan Dian sedang menari bersama sekelompok sinden goib yang langsung mengelilingi Tari sambil berkata, "Jangan ingkar janji." Memasuki hari ke-6, Tari langsung membakar topeng sinden yang telah meneror mereka selama ini. Tari juga memaksa Qadar untuk menguburkan jasad ibunya hari ini juga. Qadar pun menuruti keinginan Tari dan menguburkan jasad ibunya. Namun pada malam harinya, saat mereka akan masuk ke rumah, mereka diserang oleh seorang yang sangat banyak dan ternyata, oh my god, jasad ibunya telah kembali berada di dalam rumah. Tidak hanya itu saja, mereka juga didatangi oleh sosok Nyai Sukmorogo hingga mereka semua ketakutan. Di tengah malam, Qadar yang ingin tidur kembali mendapatkan teror dari ibunya dan Nyai Sukmorogo hingga Qadar terpental ke dalam kolam renang. Besoknya pada hari ke-7,
Seperti banyak halusinasi dalam film ini, Qadar dibangunkan oleh mereka karena Qadar malah tidur di dalam kolam renang tak berair. Di sana juga sudah ada Ki Hussein yang akan menyelesaikan ritualnya. Ki Hussein sangat menyayangkan dengan tindakan mereka, namun Ki Hussein berharap bahwa jasad ibu mereka bisa diterima dan ritualnya bisa berjalan lancar. Mereka kemudian membawa jasad nenek Anggun ke Sungai Batu untuk ditenggelamkan. Di malam harinya, Tari yang sedang berkemas, ia kembali menemukan topeng sinden itu lagi. Penasaran dengan apa yang dialami Adit, Tari langsung mencoba memakai topeng tersebut hingga tiba-tiba Tari diperlihatkan masa lalu ibunya bahwa dulu ibu dan ayahnya hidup miskin dan untuk meraih kekayaan mereka melakukan pesugihan di dalam Sungai Batu dengan mengorbankan anak pertama mereka sebagai tumbal. Setelah itu, hidup Anggun menjadi kaya raya dan menjadi sinden terkenal sejagat raya. Di cermin itulah sang ibu meminta maaf kepada Tari atas apa yang telah ibunya lakukan selama ini. Sang ibu menyuruh Tari agar segera menghentikan kutukan ini dengan mengembalikan susuk beserta topeng sinden tersebut ke Sungai Batu malam ini juga. Setelah mengatakan itu, sang ibu langsung dicomot paksa oleh Nyi Segoro Sukmo. Setelah itu, Tari membangunkan Qadar dan meminta susuk emas sang ibu karena akan dikembalikan ke asalnya supaya kutukan Nyi Segoro Sukmo segera terhenti. Qadar kemudian mengembalikan susuk emas sebelum semuanya menjadi korban. Namun saat mereka akan berangkat, tiba-tiba Adit yang menghilang langsung mereka cari di Sungai Batu dan menitipkan Dian kepada Mbok Ati. Sampai di sana, Tari langsung mengembalikan semuanya dan meminta Adit untuk dikembalikan. Kemudian Nyi Sukmo muncul dan menagih janji. Qadar yang mengerti langsung berkata bahwa dialah yang akan menepati janji tersebut. Seketika itu juga Adit langsung dikembalikan. Namun saat sedang menolong Adit, Qadar malah ditarik ke tengah sungai oleh sosok sinden seksoi kesukaan Qadar. Tari kemudian menghancurkan topeng tersebut dan membaca mantra hingga Nyi Sukmo menghilang bersama Qadar. Tari mencoba mencari Qadar namun tak ditemukan. Hingga besoknya Tari langsung pulang ke rumahnya di kota. Dasar film jadah, bukannya mencari bantuan atau lapor Pak RT, si Tari jadah ini malah balik dan tak peduli kepada si Qadar. Terkutuk kau Tari, kau kolopot pamit, bye-bye.